Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Gaya Cheng He, Tante Xuanzong bergumam pada dirinya sendiri, menatap Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng mengerti, pura-pura marah, diamlah pada penatua penegak hukum ini. Diamlah, mengerti. Bisakah kamu lebih pendiam? Ketika murid-murid perempuan mendengar ini, mereka menjadi tenang. Di hati mereka, Tan Yun benar-benar terlalu baik, jauh melampaui pangeran yang menawan di hati mereka. Pada saat ini, Tan Yun, yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, telah melewati 10.000 mil hutan kayu mati, hanya 10 kaki dari tepi hutan. Sentuhan penghinaan tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan kemudian dia melakukan langkah agung dan melangkah keluar dari hutan kayu mati. Kemudian, visinya berubah dan dia menemukan dirinya di lapangan Tiangong. Di belakangnya adalah guntur magis 36 hari yang membunuh formasi suci yang diatur oleh 360 formasi. Haha, ahahaha. Di lantai atas, Tante Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Tante Yu dan 22 leluhur penegak hukum juga tertawa gembira. Lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong sama sekali tidak dapat menahan emosi yang meluap-luap, dan kebanyakan dari mereka bersorak kegirangan. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda benar-benar Master Arai Sein Order Sein? Jika ya, bukankah itu teknik Arai, hampir berdiri di atas benua hukuman surga? Petik 2. Omong kosong, apakah kamu harus membicarakannya? Karena Tuan Muda Sekte dapat berjalan melalui formasi ini dengan santai, dia secara alami adalah Master Arai Sein Order Sein. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang terlalu banyak menyembah Tuan Muda Sekte. Mata para murid yang menatap Tan Yun penuh dengan pemujaan. Gelombang tawa tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi si Tuhen. Kata-kata Tan Yun, Tuan Sekte, Tuan Muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, sehingga kamu bisa tahu apa artinya menjadi kapak di kelas, selalu terngiang di telinganya. Si Tuhen masih sedikit bingung. Dia menatap Tan Yun dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, sama sekali bukan manusia. Tan Yun melirik si Tuhen dengan menggoda, lalu menatap 7 leluhur lain dari 7 pembuluh darah, dan berkata dengan ringan, siapa lagi yang ingin menguji Tuan Muda ini? Petik 2. Bawahan turun untuk mengujimu. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan berkata dengan keras. Bawahan memurnikan pedang terbang 500 tahun yang lalu. Selama Tuan Muda dapat mengetahui tingkat pedang terbang, dari bahan apa pedang itu dibuat, dan cacat apa yang ada dalam proses pemurnian, bahkan jika kamu menang. Petik 2. Setelah itu, Zhong Libo tersenyum. Dia sombong. Selanjutnya, beberapa orang mungkin dapat melihat peringkat Feijian, tetapi tidak ada yang tahu bahan untuk menyempurnakan Feijian. Karena pada awalnya, setelah dia mendapatkan bahan pemurnian, dia mencari buku-buku kuno dan menemukan nama bahan pemurnian. Adapun cacat dalam proses pemurnian, dia adalah master suci tingkat tinggi, dan dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu persis apa yang salah ketika dia memperbaiki pedang terbang ini. Belum lagi Tan Yun. Dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun adalah master pil suci tingkat tinggi dan master yang dibentuk secara suci pada saat yang sama, dia juga bisa menjadi master alat suci. Alasan dia berbicara tentang Sein Reng Sein Artefak Master adalah karena hanya Sein Reng Sein Artefak Master yang dapat mengetahui secara sekilas peringkat pedang terbang yang akan dia ambil, dan cacat dalam proses pemurnian. Namun, bahkan jika Tan Yun adalah master artefak suci, dia tidak harus mengenali bahan untuk menyempurnakan pedang terbang. Oke, ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, keluarkan pedangnya. Petik 2. Zhong Libo membuka mulutnya, dan segera, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, menembus kehampaan, dan berubah menjadi pedang terbang hitam di atas kepala Tan Yun. Tiba-tiba, napas kematian yang kuat keluar dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama, ada juga napas langit dan bumi yang membeku, yang menyebar dari pedang terbang, dan dalam sekejap, itu menyebabkan langit melayang di langit. Kepingan salju. Lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah mereka berada di gua es. Kembalilah. Bagus, sangat dingin. Kembalilah, aku mati kedinginan. Tiba-tiba, puluhan ribu murid yang dekat dengan Tan Yun memiliki alis dan rambut beku. Hah, bajingan kecil ini tidak takut dengan aura misterius dari pedang suciku. Di lantai atas, alis Zhong Libo bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa pedang sucinya tergantung di atas kepala Tan Yun, cukup untuk membekukan Tan Yun dan melarikan diri karena malu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun saat ini sepertinya tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Tan Yun tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, Zhong Libo, biarkan roh pedang sucimu bekerja sama dengan Master Sekte, bisakah kamu terbang ke tangan Master Sekte? Petik 2. Zhong Libo mencibir, Tuan Muda Sekte, pedang ini sangat dingin,
dan bawahannya khawatir bahwa begitu pedang terbang itu terbang ke tangan Anda, udara dingin akan menghancurkan meridian Anda dan menjadikan Anda orang yang tidak berguna. Petik 2. Tidak masalah jika Anda menghapuskan Tuan Sekte Muda. Ketika Tuan Sekte menyalahkannya, bawahannya tidak mampu membelinya. Tan Yun mendengarkan kata-kata Zhong Libo menyembunyikan jarum di Mianli, dan kata-katanya selanjutnya membuat wajah tua Zhong Libo menjadi hijau karena marah. Tan Yun tertawa dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak bisa menyakiti tuan muda ini dengan pedang patah ini. Bagus bagus bagus. Zhong Libo Lian mengucapkan 3 kata bagus, melambaikan tangan kanannya di udara, dan segera, pedang terbang hitam di salju tebal itu terbang dengan mantap dari kekosongan ke tangan Tan Yun. Dalam tarian salju, Tan Yun berdiri dengan bangga, ekspresinya masih tenang. Zhong Libo tercengang dan terpana. Dia tidak menyangka Tan Yun begitu tangguh. Jutaan murid di lapangan Tiangong, meskipun tubuh mereka gemetar kedinginan, masih menatap Tan Yun dengan saksama. Mungkinkah bajingan bau sialan ini, atau Master Suci? Feng Qingcheng di kursi di lantai bawah, menatap Tan Yun dengan kosong, berpikir dalam hati, berapa banyak rahasia dan metode yang dimiliki bajingan ini. Tuan Muda Sekte, beri Anda 1 jam untuk mengamati pedang ini, apakah ada cukup waktu? Kata Zhong Libo. Zhong Libo, kamu tertawa, apakah pedang patah ini sepadan dengan Tuan Muda, menonton selama 1 jam? Tan Yun berkata, melambaikan pedang di tangan kanannya dan melemparkan pedang terbang keluar, berubah menjadi cahaya hitam meledak ke arahnya. Zhong Libo berwajah merah ki. Zhong Libo mengulurkan tangan kanannya, meraih Fei Jian, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, mengapa tidak memberi tahu saya? Di mata publik, Tan Yun membawa tangan kirinya dan berbicara dengan fasih, pedang terbangmu adalah artefak suci tingkat tinggi, tetapi itu adalah artefak suci tingkat tinggi di bawah standar. Petik 2. Mendengar ini, Zhong Libo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lebar, matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Semua leluhur, termasuk ayah dan anak Tan Taiyu, terkejut. Karena mereka sama sekali tidak melihat pangkat pedang terbang hitam. Tapi mereka menyimpulkan dari ekspresi Zhong Libo bahwa Tan Yun benar. Ini benar. Sorot mata Zhong Libo yang menatap Tan Yun sedikit berubah, dan dia menjadi sentuhan harapan. Tuan Muda Sekte, Anda benar. Pedang terbang yang disempurnakan oleh bawahannya memang merupakan produk inferior di antara pedang suci tingkat tinggi. Artefak. Tuan Muda Sekte, lanjutkan untuk berbicara tentang cacat dalam proses pemurnian. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tanpa berkata-kata. Saya berkata Zhong Libo, Anda tidak tahu kekurangannya, bagaimana Anda mengevaluasi Tuan Muda ini? Petik 2. Apakah kamu berpura-pura bodoh, atau kamu benar-benar bodoh? Zhong Libo, jika Anda ingin Tuan Muda ini memberi Anda beberapa petunjuk, Tuan Muda ini mungkin mengabaikan para pendahulu dan memberitahu Anda kekurangan dalam pemurnian. Petik 2. Tan Yun memandang Zhong Libo dengan senyum tipis, tetapi jika Anda menggunakan penilaian untuk menutupi ketidaktahuan Anda, gunakan konten yang tidak Anda ketahui untuk menguji Tuan Muda benar-benar memandang rendah Anda. Petik 2. Wajah tua Zhong Libo panas dan dia merasa malu, tetapi dia benar-benar terlalu ingin mengetahui kekurangan dan kekurangannya dalam menyempurnakan pedang terbang ini. Orang tua itu harus menanggung penghinaan dan mencari tahu di mana cacatnya. Zhong Libo diam-diam berkata, lalu, menatap Tan Yun, berkata, ya, bawahan benar-benar tidak tahu di mana cacatnya, tetapi selama Tuan Muda berbicara, bawahan saya akan menilai keaslian apa yang Tuan Muda berkata. Itu saja, Tuan Muda ini tidak peduli dengan para pendahulu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu hari ini. Tan Yun melirik Zhong Libo, dan kata-kata berikut, daripada mengatakan cacat, lebih baik mempermalukan Zhong Libo. Di mata publik, Tan Yun memiliki ekspresi tenang, kata-kata tajam dan tepat, Anda dapat mendengar dengan jelas, Tuan Muda ini hanya akan mengatakannya sekali. Petik 2. Pertama-tama, ada 6 jenis alien di benua hukuman surgawi, yang disebut 6 meteorit utama. Mereka adalah Tianwei Adamantite, meteorit dingin Tianwei, meteorit Tianwei Wu, besi meteorit Tianwei, meteorit ungu Tianwei, dan Tianwei Lei, Jitai. Di atas 6 hal surgawi, ada hal langka lain yang turun ke dunia. Ini adalah bahan pemurnian yang Anda gunakan saat menyempurnakan pedang ini, besi penyihir dingin misterius meteorit surgawi. Petik 2. Mendengar ini, Zhong Libo terkejut. Saya membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya menyadarinya, tetapi saya bahkan tidak memikirkannya, tetapi Tan Yun melihatnya. Tan Yun melanjutkan, besi penyihir dingin meteorit yang sangat dingin ini sangat dingin, dan mengandung kekuatan kematian yang unik pada para penyihir. Menurut catatan klasik, besi ini tersembunyi di api penyucian galaksi, dan itu adalah hal biasa di 9 surga. Para biksu di banyak alam di dunia fana adalah harta langka. Petik 2. Semua orang mendengar kata-kata itu dengan penuh semangat. Tetapi, Tan Yun berkata, meteor Xuanhan Witch Iron sangat sulit bagi kami dan sangat sulit untuk disempurnakan.
Petik 2. Ketika Anda pertama kali memurnikan, Anda harus memiliki api natal atribut es yang sangat kuat untuk menahan dan membekukan besi ini, agar tidak membiarkan udara dingin yang bukan milik dunia dalam besi ini bocor. Begitu bocor, bahkan jika pedang terbang berhasil disempurnakan, maka kekuatan pedang terbang juga akan sangat berkurang. Tapi kamu sama sekali tidak mengerti Zonglibo, menyebabkan rasa dingin di setrika ini habis. Rasa dingin yang memancar saat ini kurang dari 1% dari setrika asli. Aku tidak perlu memikirkannya. Kamu berpura-pura pintar. Gunakan atribut apimu untuk membakar besi ini. Ketika kamu membakarnya ke titik di mana kamu pikir kamu bisa mengendalikan besi ini, maka mulailah memperbaiki. Mendengar ini, Zonglibo sudah basah kuyup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun menebak pikirannya dengan sangat jelas saat itu. Pada saat ini, Tan Yun berkata lagi, kedua, Zonglibo, atribut api Anda, kekuatan api sejati, tampaknya terlalu lemah di depan besi ini. Anda tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengekstraksi lebih dari 100 kotoran dalam besi ini. Tentu saja, meskipun kamu dapat mengetahui dari tubuh pedang bahwa kamu cukup ahli dalam memperbaiki pedang ini, kamu tampaknya ragu-ragu ketika kamu memperbaiki jutaan pola senjata di tubuh pedang. Petik 2. Beberapa alasan di atas sudah cukup untuk menyebabkan pedang terbang yang kamu sempurnakan menjadi produk yang lebih rendah di antara artefak suci tingkat tinggi. Petik 2. Tentu saja, masih banyak lagi. Misalnya, tingkat tungku yang Anda gunakan saat pemurnian agak rendah. Misalnya, ketika kamu menyempurnakan pedang terbang, kamu terlalu ngeri di tahap awal, membuat suhu api sedikit tidak stabil, dan suhu api masih sedikit lebih rendah. Petik 2. Dan kesalahan terbesarmu adalah setengah jam sebelum Feijian keluar dari tungku pemurnian, suhu api agak terlalu rendah. Mendengar ini, Zonglibo berseru kaget, bagaimana Anda? Bagaimana Anda tahu? Mengapa Anda tidak hanya memberitahu proses perubahan suhu api ketika saya menyempurnakan instrumen, tetapi juga mengetahui psikologi saya saat itu? Petik 2. Tan Yun tertawa dan berkata, jawabannya ada di Feijian, tapi sayangnya kamu tidak memahaminya. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memperbaiki artefak suci tingkat tinggi. Lagi pula, kamu tidak dapat dianggap sebagai master artefak suci tingkat tinggi. Setelah Tan Yun selesai berbicara, penonton terdiam. Tuan Sekte Muda, kamu menang. Zonglibo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bawahannya membencimu, mereka mengagumimu. Bawahan hanya ingin tahu, tingkat pencapaian pemurnian apa yang telah kamu capai. Petik 2. Semua orang juga memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Kamu dapat berpikir bahwa Tuan Muda ini adalah master artefak suci, tentu saja, kamu juga dapat berpikir bahwa Tuan Muda ini adalah master artefak suci tingkat tinggi. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun. Singkatnya, keterampilan penyempurnaan Anda ada di Tuan ini. Di depan Tuan Sekte Muda, yang belum dewasa dan menyedihkan. Petik 2. Zonglibo memerah karena marah dan mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, Zongli Yuxin di antara sekelompok murid, hatinya mengguncang langit dan melambai. Paman Bo adalah orang tertinggi dalam keterampilan keluarga Zongli saya saat ini dalam seni pemurnian, dan dia benar-benar kalah dari Tan Yun. Hahaha. Tan Taiyu menangis karena kegembiraan. Dia dengan gemetar melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Patriark, pernahkah Anda melihatnya di roh surga? Yuner bukan hanya seorang alkemis suci tingkat tinggi, tetapi juga seorang master arai Saint Order Suci, Saint Order Guru Artefak Suci. 8 leluhur agung dari 8 meridian, dan lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian, menatap Tan Yun, dan mata mereka mengungkapkan warna ketakutan dari jiwa. Mereka tidak takut pada kekuatan Tan Yun, tetapi pada kemampuan Tan Yun. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mudahnya Tan Yun bisa menjadi Saint Alchemist, Saint Arai Master, dan Saint Tool Master pada saat yang bersamaan. Dengan lebih dari 7 juta murid, dengan pengecualian beberapa keturunan dari 8 nenek moyang, yang lain memuja Tan Yun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seluruh orang Feng Qingcheng, melihat Tan Yun yang menggertak dirinya sendiri, begitu kuat sehingga dia menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Feng Yun tertawa dari telinga ke telinga. Sampai saat ini, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Feng Qingcheng membunuh Tan Yun. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun berikutnya seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, menyebabkan kepala semua orang bersenandung. Saya merasa bahwa dunia ini benar-benar gila. Namun, Tan Yun mengacungkan jari, menunjuk ke 8 nenek moyang di atas panggung, dan berkata dengan dominan. Apakah masih perlu untuk penilaian rune? Namun, Master Sekte Ben dapat memberitahu Anda bahwa, dibandingkan dengan Tuan Muda Sekte Ben, keterampilan jimat Anda tidak diragukan lagi mengenai batu. Petik 2. Mendengar itu, di lantai atas di gedung batu giok, leluhur besar Fumei Tuoba Qingtian,
Tubuh tuannya yang kekar tiba-tiba bergetar, dan dengan marah berkata, saya benar-benar tidak percaya, Anda akan sangat menentang langit. Petik 2. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Ketika Tuoba Qingtian meraung, tidak ada yang memperhatikan kilatan kelicikan di matanya, dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Sekte, ada jimat di bawah-bawahannya, selama Anda dapat melihat pangkat, atribut, Anda menang karena asal. Petik 2. Betulkah? Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, biarkan Tuan Muda menebak, alasan mengapa Anda tidak menilai proses pemurnian jimat dan bahan yang digunakan untuk pemurnian, saya khawatir dengan keterampilan jimat Anda tidak bisa katakan benar. Petik 2. Iya, jadi apa? Tuoba Qingtian menegakkan dadanya dan berkata dengan tegas, bawahanmu yang akan menilaimu. Adapun cara menilaimu, bawahanmu yang memiliki keputusan akhir. Petik 2. Haha, oke. Tan Yun mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, berhentilah bicara omong kosong, dan tunjukkan pesonamu. Tunggu. Pada saat ini, Jin Xianghai memandang Tuoba Qingtian ke samping, dengan ekspresi yang sangat serius, Patriark hebat Tuoba, kami telah kehilangan 4 penilaian keterampilan 3 kali, dan kami tidak dapat kalah lagi kali ini. Petik 2. Ya, Situ Wuhen, Wei Ye dan leluhur besar lainnya kecuali Feng Yun semuanya setuju. Karena mereka telah menyaksikan terlalu banyak perubahan di Tan Yun. Pertama, mereka pikir mereka bisa membunuh Tan Yun, tapi mereka tidak ingin membunuh mereka semua. Kedua, mereka awalnya berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat menjawab salah satu dari 4 teknik pil, formasi, senjata, dan jimat, tetapi Tan Yun melewati para jenderal satu demi satu, menunjukkan alkimia, formasi, dan keterampilan senjata yang tak tertandingi. Tanda seru, nenek moyang yang hebat ini benar-benar ketakutan. Mereka takut Fusu akan kalah dari Tan Yun lagi. Terlepas dari kepercayaan mereka, bahkan jika Tan Yun memenangkan 4 keterampilan, dia tidak akan bisa tinggal di wilayah monster selama sehari, tapi dia masih takut keajaiban akan terjadi pada Tan Yun lagi. Pada saat itu, Tan Yun telah lulus penilaian dan naik ke posisi penguasa, belum lagi, dan 8 dari mereka akan kehilangan muka. Yang lebih marah adalah bahwa pada saat itu, dia akan mengalahkan diri sendiri. Cedera yang memalukan dan tidak dapat diubah seperti itu tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menggantungkan harapan mereka pada Tuoba Qingtian. Tuoba Qingtian memandang 7 leluhur yang hebat, dan berkata dengan suara yang agak sombong, kamu dapat yakin. Huff, apa yang akan diambil orang tua itu selanjutnya, dia tidak bisa melihatnya dengan Tan Yun. Petik 2. Bahkan jika dia adalah jimat suci, dia tidak bisa melihatnya, karena ini adalah dewa abadi Asia kelas menengah dari leluhurku. 7 leluhur besar terkejut. Tanpa diduga, Tuoba Qingtian sebenarnya memiliki master peri tingkat rendah, jimat langka yang disempurnakan. Anda harus tahu bahwa sejak akhir zaman kuno, saya tidak tahu apakah Tuan Peri telah menghilang, atau tidak ada yang dipromosikan menjadi Tuan Peri. Singkatnya, sampai hari ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan menjadi Tuan Peri. Dalam keterkejutan, hati 7 leluhur besar yang ditangguhkan akhirnya terlepas. Saya pikir kali ini saya akhirnya bisa melumpuhkan Tan Yun. Apakah ini benar? Tuan Sekte Muda, terlihat bagus. Di lantai atas, Tuoba Qingtian menatap Tan Yun dari posisi tinggi. Segera, di dalam cincin semesta, jimat gelap berukuran tamparan terbang keluar, dan melayang di atas kepala Tan Yun. Hah! Tan Yun mengeluarkan suara aneh, dan segera naik ke langit. Ketika dia pertama kali menggenggam jimat di tangannya, suara khawatir Tuoba Qingtian terdengar, Tuan Muda Sekte, pelan-pelan. Jangan ambil bawahan, karakternya rusak. Petik 2. Tan Yun tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, jubah hijau itu berburu dan berdiri di udara, mulai melihat jimat di tangannya. Ketika Tan Yun mengamati, semua orang yang hadir juga mengamati. Di lantai atas, termasuk ayah dan anak Tante Yu, serta lebih dari 190 leluhur alam dewa, semuanya memikirkan wajah mereka. Jelas tidak ada yang mengenali simbol ini. Setelah mengamati 3 napas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jimat di tangannya ke Tuoba Qingtian. Tuan Muda Sekte, apakah kamu menyerah? Setelah Tuoba Qingtian menangkap jimat itu, dia berkata dengan bangga, Tuan Muda Sekte, itu normal bagimu untuk tidak mengenalinya. Lagi pula, semua orang yang hadir belum mengenalinya, kan? Petik 2. Situ Wuhen menjawab, Tuan Muda Sekte, Anda telah gagal dalam penilaian. Sekarang Anda harus memenuhi janji Anda dan menilai diri sendiri di tempat. Petik 2. Iya, Jin Xianghai dan leluhur hebat lainnya setuju, menyeringai. Namun, kalimat berikutnya Tan Yun langsung memperkuat senyum di wajah para leluhur yang hebat ini. Ini konyol, Tuan Muda tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mengenali jimat ini. Ketika Tan Yun berbicara, penonton terkejut. Yuner, apakah kamu benar-benar mengenali jimat ini? Di lantai atas, kata Tantai Xuanzong,
dan setelah melihat Tan Yun mengangguk berat, dia sedikit bingung. Bagus, luar biasa. Hebat, apakah kamu mengenalinya? Tuoba Qingtian menyipitkan mata ke arah Tan Yun, daging keriput di wajahnya sering berdenyut. Bawahan, jangan percaya padaku. Tidak percaya, haha, aku tidak bisa mentolerir kamu tidak percaya. Tan Yun berkata sambil menyeringai. Pertama, pangkat jimat barusan adalah pangkat subsian tingkat menengah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tuoba Qingtian di kursi, seperti kucing dengan ekornya diinjak, berteriak dan melompat. Tan Yun mengabaikan Tuoba Qingtian, dan berkata lagi, apalagi, simbol ini adalah atribut kayu, benar atau salah? Kamu Tuoba Qingtian berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melihatnya dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah kamu bukan Master Peri? Jimat Peri. Tan Yun menggelengkan kepalanya, kamu terlalu tinggi untuk melihat Tuan Muda ini, tetapi memang benar Tuan Muda ini adalah jimat suci peringkat suci. Petik 2. Tuan Jimat Suci tidak dapat melihat jimat ini sama sekali tidak menunggu kata-kata Tuoba Qingtian. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat 7 lubang Tuoba Qingtian sangat marah. Uhuk-uhuk. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, memang benar aku mengenali jimat ini hanya dalam 3 tarikan napas. Itu karena aku cukup beruntung untuk membaca beberapa buku rahasia yang merekam jimat kuno. Petik 2. Pada kode rahasia, ada jimat di tangan Anda, tidak hanya itu, bahkan penampilan jimat itu persis sama, selain itu, pangkat dan atribut juga dicatat di bawah jimat itu. Petik 2. Oh, ya, jimat ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara jimat subsian tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jimat ini tidak dapat disempurnakan oleh jimat peri tingkat rendah biasa. Petik 2. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu pasti dari tangan jimat peri tingkat menengah. Hahaha, maaf, Tuan Muda ini benar-benar beruntung. Mendengar ini, Tuoba Qingtian mengertakkan gigi dan berkata, saya marah. Saya marah. Di mata semua orang, wajar jika Tan Yun tidak berbohong. Faktanya, tentu saja, Tan Yun mengenali simbol ini secara sekilas berdasarkan kemampuannya yang sebenarnya. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah karena dia hanya ingin mendorong langit sampai mati, tidak lebih. Pada saat ini, melihat Tan Yun memerintahkan 4 leluhur besar untuk kembali ke rumah, bahkan murid 4 leluhur besar masih merasa bersemangat. Di lantai atas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong dan putra-putranya tertawa terbahak-bahak. Feng Yun berpikir bahwa Tan Yun telah mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan ke posisi raja, dia akan melamar Feng Qingcheng, yang juga enggan memikirkan Su. Adapun pikiran Feng Qingcheng kosong, sampai saat ini, dia merasa bermimpi. Memimpikannya bajingan sialan itu, pencapaiannya dalam pil, sihir, senjata, dan jimat hampir mencapai titik kemahakuasaan. Tuan Muda Sekte, jangan terlalu senang terlalu cepat. Pada saat ini, Si Tu Wuhen mengepalkan tinjunya dan berkata, selanjutnya, biarkan bawahanmu melihat bagaimana kamu menghabiskan hari di dunia monster. Petik 2. Setelah mendengarkan, ekspresi Tan Yun juga sangat serius. Pada saat ini, senyum di wajah Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong juga menghilang. Karena ada banyak monster tier 5 dan monster tier 6 yang kuat di wilayah monster. Monster-monster ini semuanya adalah monster di Meteor Canyon. Pejabat senior Seng Zong Huangfu tidak ditelan oleh monster tirani ini untuk dicoba oleh murid luar di Meteor Canyon. Oleh karena itu, mereka ditangkap hidup-hidup dan dikunci di dalam monster wilayah. Setelah terperangkap di alam monster buas yang ganas, pelatih binatang khusus mulai menjinakkan mereka menjadi binatang roh untuk memperkuat sekte. Setelah semua monster yang bisa dijinakkan menjadi binatang roh, mereka dilepaskan dari wilayah monster, dan monster yang terkunci di wilayah monster hampir semua monster yang bersumpah sampai mati. Semakin tinggi level monster beast, semakin sulit untuk dijinakkan, belum lagi, ia akan memperlakukan manusia sebagai ras yang rendah hati. Mereka berpikir bahwa mereka adalah kesayangan surga yang superior dan tidak boleh dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, monster biasanya lebih kuat dari manusia. Seperti yang kita semua tahu, monster urutan kelima dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak ada monster urutan kelima dan keenam di wilayah ganas yang dapat berubah menjadi manusia. Dalam pandangan mereka, berubah menjadi bentuk manusia adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa monster di wilayah yang ganas itu ganas, kejam, keras kepala, dan kanibal tanpa memuntahkan tulang. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak dapat dijinakkan, pejabat senior Huangfu Seng Zong tidak akan menghancurkan mereka sekaligus. Karena monster kuat penuh dengan harta, sekte senior akan menyimpannya, dan membunuhnya saat dibutuhkan. Biasanya, licik, berbahaya, dan tercela identik dengan manusia di hati monster. Mereka membenci manusia karena membawa mereka pergi dari Meteor Canyon tempat mereka dibesarkan.
Ketika Tantai Xuanzong diam-diam menyampaikan hal ini kepada Tan Yun mengangguk dan berkata bahwa dia terdiam setelah mengerti, dan tidak tahu harus berpikir apa. Karena alam binatang buas adalah alam rahasia kecil di wilayah suci jiwa binatang, maka, di bawah perintah Tantai Xuanzong, semua orang naik perahu roh mereka sendiri ke alam suci jiwa binatang yang jaraknya 1 juta mil. Mengusir. Dalam perjalanan, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci berjumlah hampir 100.000 murid perbuatan baik. Kekhawatiran mereka tertulis di wajah mereka. Mereka mengkhawatirkan Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum dan memberitahu rekan-rekan murid tentang layanan berjasa bahwa tidak perlu khawatir, dia memanggil Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying ke ruang pelatihan di perahu roh. Melihat kekhawatiran para wanita, Tan Yun melangkah maju dan memeluk Mu Mengying dan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan suara keras, "Saya memasuki keadaan monster, ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya." Petik 2. Tapi jangan khawatir, aku akan keluar dari wilayah yang ganas itu hidup-hidup. Malam tiba. Ratusan perahu roh berlayar ke wilayah suci jiwa binatang, melintasi pegunungan yang luas di bawah sinar bulan yang kabur, dan terbang ke barat laut seperti kilat. Malam semakin gelap, dan cahaya bulan memudar dari kekaburan dan menjadi seterang air, jatuh di pegunungan di mana roh dibebani dengan awan yang mengalir. Ratusan perahu roh digantung di atas danau gunung satu demi satu saat terbang sejauh 300.000 mil. Pada saat ini, leluhur agung Situ Wuhen dari jiwa binatang, menginjak perahu roh, melihat kembali ke 10 murid di perahu roh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nenek moyang yang agung sekarang akan membuka dunia monster binatang buas. Kamu tidak perlu panik setelah masuk, karena ada barisan pertahanan yang besar di alam yang ganas, dan ada banyak tempat berlindung, bahkan monster tingkat 8 tidak bisa keluar." Petik 2. Para murid mendengar ini, menyebabkan keributan. Mereka masih tahu apa konsep dari monster tingkat 8 itu. Anda tahu, monster tingkat kelima setara dengan budidaya alam jiwa suci manusia. Monster tingkat 6 adalah ranah jiwa. Monster tingkat ke-7 adalah alam para dewa, monster tingkat 8 adalah alam para dewa. Monster tingkat 8 berarti mereka berada di level yang sama dengan leluhur ini. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Situ Wuhen, pertama, seberapa luas area di mana monster itu dipenjara di wilayah monster? Kedua, ada berapa jenis monster, dan berapa jumlah totalnya? Petik 2. Ketiga, apa ranah terendah dari monster beast? Apakah Anda yakin bahwa yang tertinggi hanya periode transisi Orde ke-6? Mendengar itu, Situ Wuhen tampak terbuka dan tegas, "Tuan Muda Sekte, pertama, monster berada di alam sengit 180.000 mil, tetapi semua monster terkunci di dalam gua." Petik 2. Kedua, ada 8 ras utama monster beast, berapa banyak yang belum dihitung, diperkirakan ada sekitar 80.000. Ketiga, level terendah monster ada di tahap kelima dari tahap awal, dan bawahan tertinggi tidak dapat ditentukan. Petik 2. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, level tertinggi dari monster beast yang dilihat bawahan belum melebihi periode transisi tingkat ke-6. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, dan bertanya dengan santai, "Oh, ya, apakah Anda yakin monster di dalamnya tidak bisa dijinakkan?" Petik 2. "Iya, Tuan Muda Sekte," kata Situ Wuhen. Tan Yun berkata dengan santai, "Jika Tuan Muda bisa dijinakkan, berapa banyak yang bisa dia ambil?" "Anak bodoh, aku masih ingin menjinakkan monster, kupikir kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati." Situ Wuhen mengutuk dalam hati, dan berkata, "Menurut aturan, setelah domestikasi, persetujuan bawahan dapat diambil. Tapi Tuan Muda, kamu adalah bangsawan, selama kamu bisa menjinakkan sebanyak yang kamu bisa ambil." Petik 2. Tan Yun mengangguk diam-diam, "Baiklah, mari kita buka ranah yang ganas. Ini Tuan Muda Sekte." Setelah Situ Wuhen menjawab, token merah tua terbang keluar dari manset, mengambang di langit. Kemudian, seberkas cahaya merah gelap dengan lengan tebal naik ke langit dari token, dan seketika, ruang di langit malam seperti air mendidih, berubah menjadi pintu misterius dengan diameter ribuan kaki. "Tuan Sekte tua, Tuan Sekte, tolong." Situ Wuhen melihat ke belakang dan berkata dengan hormat kepada ayah dan anak Tantai Yu. "Ya." Tantai Xuanzong menanggapi dan mengendarai perahu roh, membawa Tantai Yu dan Tan Yun, dan memimpin untuk memasuki pintu alam rahasia. Segera, para leluhur, Simai senior, dan murid-murid terbang ke wilayah monster dan binatang buas di perahu roh. Setelah semua orang masuk, mereka melihat ke bawah, tetapi melihat lingkaran biru di bawah, seperti mangkuk besar dengan diameter puluhan ribu mil, tertekuk terbalik di kotak melingkar besar jauh ke dalam tanah. Alun-alun melingkar memiliki radius 30.000 mil, dan itu adalah tempat perlindungan gladiator yang terkenal di Huangfu Shengsong. Tempat perlindungan gladiator adalah untuk mereka yang datang untuk menjinakkan monster. Jelas, sekarang tempat ini menjadi tempat Tan Yun bertarung dengan monster.
Tan Yun sangat puas dengan arena sakral gladiator raksasa dengan radius 30.000 mil. Hanya dengan cara ini dia dapat mengerahkan kecepatan batasnya dan mencapai jarak maksimum ribuan mil setelah melakukan langkah besar. Tiba-tiba, raungan monster dan raungan serak datang dari Sein Arena di bawah. Manusia sialan, kami tidak akan menyerah padamu. Kamu manusia yang rendah hati dan berbahaya, kamu telah membunuh kami. Jika kamu memiliki jenis, biarkan kami pergi dan biarkan kami bertarung sampai mati bersamamu. Petik 2. Manusia tercela dan tak tahu malu, kau tidak boleh mati. Mendengarkan raungan monster yang memekakkan telinga, para murid dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi pucat ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Bahkan para murid gerbang suci dan murid inti gerbang suci pun panik, bahkan nafas mereka pun tidak lancar. Karena lebih dari 7 juta murid tahu bahwa jika monster yang dipenjara ini dilepaskan, mereka akan dimusnahkan hanya dalam 1 jam. Yang lemah takut pada yang kuat. Ini adalah hukum besi yang lemah memakan yang kuat. Tidak masalah apakah yang kuat itu manusia atau binatang, itu sama saja. Rambut Tan Yun beterbangan, dan kesadaran spiritualnya dilepaskan untuk menutupi cagar alam gladiator, dan ia menemukan bahwa banyak gua hitam besar yang digali di dinding berbentuk cincin di sekitar cagar alam gladiator. Pintu masuk gua yang dalam diselimuti oleh tirai cahaya ungu terlarang untuk mencegah monster keluar dari gua. Dan raungan tak berujung itu datang dari puluhan ribu gua gelap. Tuan Muda Sekte, jika Anda siap, bawahan Anda akan menempatkan Anda di arena gladiator sekarang. Mata berlumpur Situ Wuhen memancarkan bayangan mangsa. Tidak terburu-buru, tidak akan terlambat bagi Tuan Muda ini untuk berganti pakaian dan turun lagi. Setelah Tan Yun menjawab dengan dingin, dia melihat kembali ke 7 juta orang di kapal roh dan berkata, siapa yang memiliki senjata spiritual atau lebih jubah. Petik 2. Pangkatnya tidak perlu tinggi, yang penting bisa besar dan kecil. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang secara alami memikirkan penampilan tubuh Tan Yun yang menjulang setinggi 10 kaki ketika murid inti dari 10 pembuluh darah Sekte Suci berada dalam kompetisi besar 9 tahun yang lalu. Semua orang segera mengerti bahwa ketika Tan Yun melawan monster bis berikutnya, dia khawatir ukurannya akan menjadi raksasa 10 zang, dan pakaiannya akan ambruk dan menyebabkan kelelahan. Tuan Muda, saya memilikinya di sini. Tuan Muda Sekte, saya juga memiliki jubah panjang, tapi itu adalah senjata roh tingkat rendah. Tuan Muda Sekte, apa yang saya miliki di sini adalah harta terbaik. Tiba-tiba, suara ratusan murid terdengar dari perahu roh. Tuan Muda Sekte, ada jubah panjang di sini. Pada saat ini, leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong, cincin Qian Kun melintas, dan jubah yang disulam dengan kata, penegakan hukum, muncul di tangannya. Tunggu, leluhur agung Zhong Libo berkata tanpa ragu, Guan Xuankong, pakaianmu adalah senjata dengan kualitas terbaik. Bahkan monster-monster dari periode transisi urutan kelima tidak dapat meninggalkan bekas luka di atasnya. Oleh karena itu, kamu tidak dapat memberikannya kepada Tuan Sekte Muda. Jika kamu ingin memberikannya, paling-paling itu adalah pakaian harta karun terbaik. Dengan cara ini, monster bis dari tahap kelima dari tahap awal dapat dengan mudah robek, dan itu akan adil. Ketika Guan Xuankong hendak menyerang, Tan Yun berkata, Guan Tua, lakukan saja apa yang dia lakukan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun, Tuan Muda Sekte, murid ini kebetulan memiliki satu jubah yang dikenakan saudara-saudaraku dan anak-anakku ketika mereka berpakaian seperti laki-laki. Detik berikutnya, dalam tatapan tidak senang dari beberapa murid, Rock Zhongli Yuxin terbang ke atas dan terbang ke bawah di depan Tan Yun, memegang jubah brokat di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun tidak menerimanya, tetapi buru-buru berkata, Yuxin, apakah kamu gila? Jika kamu melakukan ini, Zhong Libo tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Sebelum Zhongli Yuxin bisa berbicara, ekspresi Tan Yun berubah dingin. Tiba-tiba dia meraih pergelangan tangan Zhongli Yuxin dengan tangan kanannya, dan berteriak, berani. Apakah Master Sekte Ben membiarkanmu datang? Kembali ke perahu rohmu untuk Sekte Master Ben. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengayunkan Zhongli Yuxin sejauh ratusan kaki, dan mendarat di perahu roh dengan mantap. Melihat adegan ini, Zhong Libo berkata dengan kejam, berani melakukan sesuatu pada Nona, bahkan jika kamu tidak mati hari ini, Tan Yun akan membunuhmu di masa depan. Petik 2. Jika diubah ke tempat lain tanpa siapapun, hanya dengan tindakan Tan Yun terhadap bakat Zhongli Yuxin, Zhong Libo akan membuat Tan Yun tidak senang. Di Lingzhu, Zhongli Yuxin menatapnya, Tan Yun memelototinya. Emosi khusus mengalir dari hatinya. Dia tahu bahwa Tan Yun memikirkan dirinya sendiri, jadi dia dengan sengaja memarahi dirinya sendiri di depan umum. Pada saat ini, disertai dengan aroma samar yang menyegarkan, Feng Qingcheng dalam gaun hitam melewati kehampaan dan jatuh di depan Tan Yun. Dia menyerahkan jubah ungu di tangannya kepada Tan Yun,
dan berkata dengan hormat, ini adalah jubah harta karun terbaik yang diminta leluhur kami untuk diberikan kepada bawahannya. Petik 2. Terima kasih. Ketika Tan Yun tersenyum dan mengambil alih jubah hitam, Feng Qingcheng terdengar di benaknya, suara dingin Xiao membunuh, lebih baik kamu mati di arena gladiator, jadi aku tidak ingin aku melihatmu sakit. Petik 2. Setelah itu, Feng Qingcheng, seperti peri berbaju hitam, naik ke udara dari perahu roh, dan segera terbang di atas perahu roh di depannya. Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir diam-diam. Apakah wanita ini benar-benar kejam, atau hanya terlihat kejam? Jika dia tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun berhenti memikirkannya. Dia mengambil jubah hitam dan memasuki ruang pelatihan perahu spiritual. Tuan muda sekte sangat tampan. Ya hihi, para dewa laki-laki dari laki-laki lain sangat tampan dengan jubah hitam. Sebelum beberapa murid perempuan berbicara, Sue Zian, yang tetap diam, tiba-tiba menoleh ke belakang, mencubit pinggang Xiaoman, dan berkata dengan dingin, diamlah nenekku. Biarkan aku mendengarmu berbicara tentang saudara iparku, nenekku merobek muki. Tiba-tiba, para murid perempuan berani marah dan diam. Pada saat ini, Tan Yun, mengenakan jubah hitam dan dengan sikap yang luar biasa, melangkah keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi dingin. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, muncul di depanmu Mengging dan Zhong Wu Xiao di kapal roh lain, dengan lembut berkata, tidak peduli apa yang terjadi di hari berikutnya, aku akan berjanji padamu dan aku akan bertahan. Petik 2. Tapi kamu harus berjanji padaku, tidak peduli seberapa kejam pertempuran itu, kamu tidak menangis, oke? Mu Meng mengangguk berat dan maju selangkah untuk membantu Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya. Tan Yun tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan ke tepi perahu roh selangkah demi selangkah, memandang Si Tu Hen, dan berkata, sekarang 3/4 laut, selamat tuan muda dapat hidup sampai 1/4 berikutnya. Laut, itu berarti penilaian telah berlalu, kan? Betul sekali. Si Tu Hen tersenyum, tidak tersenyum, dan memiringkan kepalanya untuk melihat Tan Yun, Master Sekte, selama periode ketika Anda melawan Monster Beast, Anda tidak boleh menggunakan senjata ajaib apapun, jika tidak, itu akan dianggap sebagai kegagalan dalam penilaian. Petik 2. Bisakah kita mulai? Tidak apa-apa, Tan Yun berkata, buka tirainya. Di antara jari-jari Si Tu Hen, 8 kekuatan spiritual yang bersinar berkedip secara tidak langsung dari ujung jarinya. Setelah menggantinya dengan pola terlarang yang kompleks dari langit, mereka dicetak di medan perang yang menutupi medan perang. Ketika layar sedikit bergetar, celah sebesar 3 kaki diubah menjadi celah untuk Tan Yun masuk. Pada saat ini, Shen Subing tampak cemas dan berteriak, Tan Yun. Begitu nama itu diucapkan, dia buru-buru mengubah kata-katanya, dengan mata indah yang dipenuhi kekhawatiran, menatap Tan Yun dengan sedih, Tuan Muda Sekte, semoga Anda kembali dengan selamat. Petik 2. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, Subing, jangan khawatirkan aku, tunggu aku kembali. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melompat dari perahu roh, seperti meteor yang jatuh secara vertikal dari celah di medan perang.